Kalau perkriptoan pasti Timothy Ronald sebagai mahasiswa Duta UI, jadi nggak ada salahnya kan. Jadi kita ambil sisi akademik plus sisi persosial mediaan. Ya, sebagai Duta UI, apakah menurut lu advokasi yang ada tanpa menyebutkan atau menyudutkan atau mungkin menyalahkan pihak-pihak lain ya dari panutan pertiktokan atau persosial mediaan saat ini tentang dunia investasi itu bisa dicontoh semuanya? Bro Dilan Ferdinand Faroki Simanjuntak. Oke. Selamat datang bro, apa kabar? Baik. Luar biasa. Oke. Bro Dilan ya panggilannya ya. Betul. Bro Dilan ini adalah duta ya, duta utama ya. Duta UI 2024 Duta UI 2000 sama Duta FEB UI 2025. Oke. Oh, dua kali. Iya. Duta UI 2024, FEB 2025. UI 2025. Bedanya apa? Di Duta UI sama kan kalau Duta UI kan dari FEB itu baru ke UI kan? Iya. Enggak, kalau dulu aku pertamanya awal cobanya itu Duta UI di tahun Oh, beda ya? Iya beda. Kalau ini Duta Fakultas. Berarti dulu bisa ini ya, bisa langsung ke UI, bisa langsung ke pusat sebelum fakultas. Bisa. Oh, kalau di kampus-kampus kita tuh kayak kita harus lewatin fakultas dulu, bro. Iya, jadi setelah fakultas yang terpilih jadi delegasi ke Duta pusatnya, ke kampusnya. Oke. Kenapa lu pilihnya UI dulu? Ya awalnya emang mau coba langsung UI, ya kan. Udah beberapa pertimbangan dari Dilan, terus dari orang tua dan lain sebagainya, terus akhirnya coba UI. Dan puji Tuhan lolos. Kenapa nih bro? Karena lu ganteng atau gimana? Enggak karena Ya. mungkin bisa membantu gimana? Oh, ya, gimana? Kenapa? Kira-kira pertimbangannya apa? Oke, pertimbangan karena dulu motivasi kan. Motivasinya jadi semester 1 itu jadi sebelum SMA itu, pas SMA itu Dilan mau masuk UI kan. Ya. Tapi masuk UI-nya itu bukan dari kemauan diri sendiri, tapi kemauan dari tante kan. Disuruh masuk akuntansi UI. Oke. Nah, di saat itu pun Dilan dapat paralel 1 di sekolah kan, pas SMA. Ya. Dapat paralel 1 dan dapat inilah undangan buat rapor kan. Nah, ya udahlah kata tante pilih akun UI bagus. Ya udahlah, tapi di situ pun Dilan belum tahu arahnya mau kemana. Oke, benar masih blank. Terus akhirnya ya udahlah kita coba UI, akun UI, pilihan pertama manajemen UI, pilihan kedua. Ya udah, terus pas pengumuman ternyata puji Tuhan lolos pilihan 1. Jalur undangan ya? Jalur undangan, SNMPTN dulu namanya, ya kan. Ya udahlah, pas masuk UI di semester 1 ternyata karena belum tahu arahnya gimana, jadi aku benar-benar kayak overthinking dan lain sebagainya, ngerasa kayak ngedown banget. Itu kayak benar-benar masa-masa terendah Dilan gitu kan. Lu down karena Belum tahu masa depan mau gimana. walaupun udah lulus Iya. akun UI. Betul. Jadi pas kelas 10 itu udah punya tujuan. Tujuannya yaitu membanggain orang tua karena mau dapet paralel 1 di sekolah. Udah dapet nih. Oke, di awal udah ada semangatnya kan. Oh, ternyata puji Tuhan dapet ya kan. Tapi pas masuk kuliah itu benar-benar nggak tahu mau ngapain. Kayak arah hidup mau kemana dan lain sebagainya. Jadi kayak kepikiran banyak banget. Takut kecewain orang tua kan. Makanya ngedown. Gua masih bingung. Lu UI, akuntansi UI, kampus nomor 1 ya. Dengan jurusan maksudnya akuntansi nomor 1 di Indonesia. Ada PwC multinasional, akuntan publik. Lu di kampus nomor 1. Ya, bingungnya apa gitu loh. Bingung itu loh. Iya. Kan ya mungkin udah masuk di UI ya. Tapi dalam pribadi Dilan kayak purpose of my life-nya apa gitu. Kayak value yang lu capai at the end of the day itu apa gitu. Yang mau gua berikan apa. Oke. Belum tahu jadi. Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Apa gitu? Oke. Sharing. Nah, jadi setelah gua boleh belum? Boleh. Oke. Setelah gua nemuin purpose gua. Awalnya kan semester 1 kan beneran banget kan. Terus gua doa, terus akhirnya dijawablah doa gue. Gue berdoa, ya Tuhan kalau misalnya memang ini tujuan Dilan untuk berkembang di UI, maka berikan petunjuk. Karena di situ pun Dilan udah ngedown banget, kayak semangat belajar pun udah parah banget. Kayak ya udahlah pasrah aja. Ternyata semua mata kuliah masih lulus semua bagus-bagus. Ya udahlah. Lulus versi lu gimana? Apa? Lulus versi lu itu gimana? Harus IPK-nya? Harus di atas 3,3. Itu versi lu? Iya, versi gue. Dan semuanya lulus di atas 3,3? Iya. Oke, itu kan, itu semester 1 ternyata oke ya kan. Terus akhirnya ya udahlah Dilan revenge rasa overthinking itu di semester 2 ya udahlah di situ udah mulai explore ya kan. Jadi kan awalnya dia nggak tahu nih mau kemana. Terus akhirnya explore berbagai bidang, bidang marketing, bidang pageant, ikut upload juga. Terus bidang HR, bidang semuanya Dilan coba kan. Di semester berapa tuh bro? Di semester 2 sampai semester 4.
Coba semuanya tuh. Coba semuanya. Pageant nyoba apa aja? Coba Apnon, Abang Nona Tangsel. Kayak kalau di kita tuh wisata gitu ya? Iya, betul. Duta Pariwisata. Dia coba semuanya. Terus akhirnya di semester 5 kemarin, di bulan Oktober 2024, akhirnya ketemulah passionnya mau ngapain. Ya kan? Apa tuh? Passionnya mau menggelut di bidang finance and investment, finance banking. Ya intinya mau jadi kaya aja intinya gitu ya. Nah itu untuk memenuhi salah satu capaian Dilan. Tapi ada juga poin-poin yang Dilan dapetin. Yang pertama yaitu passionate learner, never stop learning gitu. Jadi kayak. Tapi fokusnya di finance. Fokusnya di finance ya kan. Terus kayak selain itu dapat juga moto yang lain. Jadi kayak learning without sharing is nothing. Jadi kayak kita belajar. Jadi harap apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Sharing. Setuju. Itu dia. Ya karena memang yang terbaik dalam hidup ini adalah bermanfaat buat orang lain. Betul, setuju. Dan memang kita nggak akan bisa bermanfaat kalau kitanya masih belum bisa buktiin sesuatu untuk diri kita ya. Betul. Oke, setuju. Tapi gue sebenarnya mau ngobrol itu. Tapi gue mundur dulu nih. Kita bahas UI dulu nih. Ya gue bahas karena sebenarnya sama nih. Gue juga passionnya sama bro. Ya tentang finance. Cuma mungkin karena gini, kalau finance itu kan lebih ke orang yang udah punya modal nih. Dia gimana caranya dia memanfaatkan untuk tetap bisa berjaya gitu ya. Tapi kalau gue sifatnya mungkin merintis, gue lebih fokusnya how to make money dulu nih. Baru pada akhirnya gue how to manage money kan. Oke. Tapi gue membahas UI dulu. Menurut lo nih bro, lo kan duta UI, artinya lo punya hak untuk mempresentasikan UI di publik, ya kan bro? Kata-katanya, UI itu selalu punya eksklusivisme tersendiri. Artinya untuk undang narasumber UI yang paling mudah aksesnya, ya untuk akses pembelajaran juga UI yang paling gampang, ya tidak seperti kampus-kampus lain di Indonesia. Menurut lo bener atau enggak? Kalau menurut pendapat pribadi gue, dari semua pengalaman-pengalaman yang gue alamin, jujur setuju banget ya kan. Karena pas dari gue SMA, pas masuk ke UI, itu benar-benar ngebantu banget kayak secara akademis, secara non akademis. Karena dari UI sendiri pun itu memberikan berbagai kesempatan buat kita untuk berkembang kan ya. Nah, contoh pas gue masuk FEB, itu yang pertama yang gue rasakan itu lingkungan pertemanannya itu benar-benar ambisius dan juga saling support satu sama lain. Jadi kalau misalnya lo mau berkembang, itu benar kayak ngebantu banget. Dan juga face-to-face secara pembelajaran itu pertama ya tentang lingkungan pertemanan. Terus yang gue rasain juga di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia itu yang kedua adalah organisasi dan kepanitiaannya. Itu benar-benar kayak mereka bervariasi. Pokoknya banyak banget banyak banget organisasi panitianya, dan di situ pun kita bisa kayak mengembangkan minat dan passion kita di FEB UI. Dan juga ada kayak poin menarik dari FEB UI itu nggak cuma sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi sebagai Faculty of Event and Bazaar gitu. Jadi kalian mengadakan event and bazaar juga ya? Yes, betul. Jadi oke banget di FEB UI. Terus yang tiga itu yaitu networking dan juga alumni-alumninya. Nah, alumni UI khususnya nih alumni FEB dari di sini Dilan Manggelut itu benar-benar kayak generous banget, very supportive juga. Bahkan Dilan pas masuk FEB melihat kelas-kelas itu kayak wah udah modern banget, dan di kelas itu ada nama-nama alumninya, alumninya di mana mereka menggalang dana terus untuk renovasi setiap kelas yang ada di FEB. Itu dia. Jadi saling support ya, mereka nggak melupakan dari mana mereka tumbuh gitu ya? Yes, betul, saling support. Dan selain itu apabila ada acara, jadi kita setiap hari Rabu atau hari Kamis atau Jumat itu kita punya kuliah umum atau kuliah tamu. Nah, ini biasanya optional, itu kita tapi tidak wajib dihadiri. Ya, tidak wajib, tapi ada juga yang wajib. Nah, di situ pun kita juga ngundang narasumber yang nggak biasa aja, tapi kayak benar-benar luar biasa banget. Kayak bisa dari menteri, bisa dari direktur, bisa dari kayak pakar-pakar tertentu. Pokoknya oke banget. Jadi secara overall akademis, non akademis, alumni dan sebagainya itu oke banget di UI. Nah, itu yang gue bilang tadi sebagai salah satu eksklusif ya, yang UI punya ya. Yes. Dan menurut gue tuh good point, dimana FEB itu kan memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, selain diajarin teori, diajarin juga gimana praktiknya ya. Makanya di event bazar itu ya, sebagai media ya, untuk orang belajar nih gimana caranya memang mungkin earning money atau minimal ya manage something lah, ya organize ya. Tapi menurut lu nih bro, apa sih yang buat gini, kalau lu ya bro dikasih satu forum yang membolehkan untuk kasih saran nih ke orang-orang. Oke, lu akuin atau kita akuin ya bahwa UI punya eksklusif tersendiri, sisi eksklusif tersendiri yang mungkin yang lain nggak punya. Tapi yang lain juga mungkin bisa lakukan usaha-usaha untuk mendapatkan fasilitas atau minimal output yang sama nih dengan yang UI punya. Kalau misal kita pengen itu, kira-kira apa yang bisa kita dapetin?
Contoh mungkin nonton YouTube-nya atau gimana gitu. Jadi kayak misal dari UI itu output yang kalian terima dari sisi eksklusif itu adalah mungkin informasi yang lebih dulu, ya kan, pastinya. Atau mungkin ilmu yang lebih dulu. Jadi orang-orang belum tahu ilmunya kan udah tahu ilmunya. Kalau orang-orang belum tahu ada sesuatu kan udah tahu sesuatu. Atau di kampus tidak diajarin caranya, di kelas tidak diajarin caranya, tapi dengan tamu-tamu yang diundang itu ada mungkin life experience atau mungkin seluruh pembelajaran hidup atau pembelajaran shortcut ya dalam berbisnis atau mungkin berorganisasi ya yang mempermudah mahasiswa untuk jalani hidupnya. Itu kan yang gue bilang sisi eksklusif itu yang kita nggak dapat nih. Boro-boro emang gelar dari Jakarta yang di sekitaran kita aja kita bingung ngundangnya gimana. Nah ya kan, jadi anak-anak dari kampus lain kayak kita nih itu bisa lakuin apa menurut lo untuk bisa dapat output yang sama yang kalian dapetin? Output yang sama ya. Kalau menurut pribadi gue, yang pertama adalah jadi kan di kampus pasti kan mereka punya individu yang berbeda-beda ya. Mereka punya individu masing-masing. Kalau dari pribadi gue sendiri, kalau misalnya lu di kampus tersebut bisa jadi individu yang terbaik, maksudnya kayak menjadi orang yang pribadinya pokoknya oke banget lah. Bisa dari achievement, bisa dari pribadian lu dan lain sebagainya, dan lu bisa menarik seseorang dengan baik. Itu pun juga bisa berdampak juga buat kampus dan juga elunya. Contoh di FEB UI kita kan networkingnya dan juga alumninya kan generous ya sama kitanya kan. Tapi kalau misal dari sisi kitanya kita pun juga nggak mau berbaur dan lain sebagainya dan nggak menunjukkan skill kita dari mereka, nggak mau berkembang ya kan. Maksudnya otomatis ya udah biasa aja kan. Tapi kalau misalnya kita memberikan yang terbaik untuk mereka, kita cobalah eksplorasi bidang, tekunin di bidang itu, giat di bidang tersebut, maksudnya otomatis kita terlihat kan ya. Dan nggak cuma terlihat aja, tapi being humble pun juga membantu kita. Jadi dengan adanya skill kita, being humble, and juga approach mereka, mengenal satu sama yang lain dengan baik, itu bisa bantu. Gue setuju. Jadi intinya kontribusi ya? Kontribusi. Tunjukin dulu apa yang kita bisa, semaksimal mungkin, tapi tidak melupakan attitude ya? Ya karena pintar pun tanpa attitude mungkin nol. Gitu ya mungkin ya? Pintar harus juga dengan adab gitu. Betul. Karena kalau misal lu hebat tapi kalau lu nggak tunjukin, siapa yang tahu gitu ya? Karena terpendam. Tapi BTW katanya UI mahal. UI mahal. Sebenarnya ini di UI pun itu stereotipnya dibilang UI mahal ya. Tapi kalau dalam pribadi sendiri juga dan juga dari yang Dilan baca dari UI, itu UI pun juga punya 2 program nih. Ada program reguler sama program internasional kan. Ya kan, ada yang bilang katanya UKT UI, uang semester UI mahal kan. Sampai 25 juta kan? Iya, ada yang bilang puluhan juta kan? Ada yang bilang gitu. Nah, tapi bener gak? Nah, jelasin. Dia jelasin dulu katanya. Jadi ada di jalur reguler sama jalur internasional. Jadi ntar di jalur reguler lo ngebayar sesuai dengan kemampuan seperti apa. Contoh, jalur reguler kan mulai dari 0 rupiah sampai hampir 12 juta rupiah kan ya. Beberapa dibagi sama beberapa tingkatannya. Nah nanti tergantung kemampuan orang tua ya. Nanti ntar disesuaikan dengan kemampuan orang tua masing-masing. Nah kalau misalnya nanti kurang cocok atau bagaimana terkait semesterannya, nanti ntar dari pihak orang tua itu bisa mengajukan banding. Itu dia. Itu untuk reguler dan juga ada untuk internasional. Internasional pun juga punya biaya sendiri. Itu dia. Jadi ada perbedaan. Perbedaan pembelajaran dulu nih. Reguler dan internasional itu apa aja? Jadi untuk reguler internasional perbedaannya kita tuh punya namanya single degree sama double degree. Kalau reguler yaudah kan di Indonesia aja ya. Dan kalau internasional nanti kita punya single degree atau double degree di mana kita pun juga akan menempuh kuliah di luar negeri. Contoh single degree kan. Single degree itu ntar kita kuliah di luar negeri selama 1 semester. Sedangkan kalau double degree itu ntar 4 semester di Indonesia sama 4 semester di luar negeri di kampus partnernya di mana gitu. Oke. Berarti internasional tuh bukan berarti untuk international student ya? Bukan. Tapi itu untuk yang campur, pengen double degree. Tapi untuk campur juga bisa dari Indonesia maupun dari international student di luar negeri. Tapi dengan asumsi bahwa kalau udah sanggup pilih double degree atau international artinya sanggup sama biayanya. Gitu ya. Karena beasiswa hanya tersedia untuk reguler saja. Apakah ada program beasiswa di UI, bro? Yes, ada program beasiswa banyak banget di UI. Salah satunya nanti mahasiswa kalau misalnya udah masuk UI, mereka bisa cek di beasiswa.ui.ac.id. Di situ pun ada banyak banget berbagai beasiswa di sana dan dari pihak UI-nya pun itu kerjasama sama pihak lembaga di luar.
Jadi ntar sebagai mahasiswa UI itu kesempatannya oke banget buat dapet beasiswa. Lu beasiswa? Gua. Iya. Kalau bisa itu rahasia. Gua tahu. Oke. Tapi rata-rata ya FEB di jurusan akuntansi berapa UKT-nya? Oke. Rata-rata. Teman-teman bayar berapa biasanya? Teman-teman kalau terkait UKT pribadi sih jarang ada yang tahu. Iya. Tapi kalau di web tertingginya berapa? Di reguler? Reguler tertinggi sekitar 10 sampai 15 juta. Untuk reguler ya. Iya. Range-nya. Ya, sebenarnya normal, mahal atau murah itu tergantung kemampuan juga ya. Kemampuan masing-masing. Betul. Karena gue setuju ya kalau dari pemerintah kan emang di awal sebelum kuliah begini, beasiswa itu kan kebanyakan kita masuk dulu nih, baru cari beasiswanya. Kan kebanyakan gitu. Kalau misal mau dapat beasiswa sebelum kuliah, daftarnya ke IPK. Ya kan? Ya walaupun gue gak tahu ya sekarang efisiensi dikurangin atau enggak itu ke IPK ya. Ya tapi selalu ada cara. Tapi ada program nyicil di UI. Program nyicil? Iya. Kalau program nyicil kita ada. Cicilan berbunga 1, cicilan 2 enggak ada berbunga. Oke. Nyicil untuk biaya pangkal atau UKT semesteran? Untuk uang semesteran. Oh ada? Uang semesteran. Jadi cicilan 1, cicilan 2 ntar disesuaikan. Tapi nggak bunga ya? Nggak ada berbunga. Oh jadi kayak 50%. Yes. Ada biaya lain bro, kayak mau ujian, biaya ujian atau apa gitu ada? Enggak, kalau dari pihak UI-nya nggak ada biaya buku atau gimana, enggak sih. Sip, sama lah berarti ya. Iya. Oke, itu untuk menjawab aja pertanyaan. Jadi banyak intip pertanyaan jadi gue sampein. Oke, tentang UI lagi nih bro. Menurut lu orang yang masuk banyak bilang gini, UI itu kan salah satu top 1. Ya mungkin gantian lah ya sama top 3 itu ganti-gantian aja. Masa depan orang yang kuliah di UI itu biasa lebih terjamin. Ya, atau kalaupun bukan lebih terjamin, ya lebih mempermudah mereka untuk dapat kerja kalau dengan ijazah UI. Iya. Ya kan bro. Menurut lu bener atau enggak? Oke. Kalau menurut gue sendiri karena gue belum finish dari UI, jadi gue belum bisa memberikan pernyataan yang jelas. Tapi kalau misalnya melihat dari alumni bahkan abang sepupu gue dia dari UI juga, dia bilang kalau misalnya lu lulus dari UI itu pun udah memberikan kemudahan yang oke banget buat lu nya nanti di masa depan gitu kan ya. Jadi dia kan kerja di perusahaan swasta ya. Dia bilang kalau misalnya udah nama nih UI nih, udah itu kayak lampu hijau gitu buat perusahaan. Tapi nggak memberikan kesempatan juga buat kampus lain, mahasiswa lain yang dimana mereka pun juga pastinya punya semangat yang tinggi juga, punya daya juang yang tinggi juga, dan itu pun juga memberikan kesempatan buat mereka. Gue yakin sih kalau misalnya mereka memaksimalkan potensi yang ada di diri mereka, pasti mereka juga bisa bersaing di dunia pekerjaan gitu. Iya, setuju. Nah, kita masuk ke dua topik ya. Satu topik yang mungkin berkaitan sama platform kita, dan yang kedua topik tentang passion kita. Jadi kita ngobrol lebih enak aja nih. Di UI kan tetap ada skripsi ya. FEB juga salah satu skripsi kan. Mungkin ada opsi lain selain skripsi, seperti jurnal, proyek dan lain-lainnya. Nah, tapi FEB akuntansi khususnya masih skripsi. Kalau akuntansi FEB UI, beda-beda sendiri nih akuntansi. Kalau akuntansi ntar lu bisa milih, lu mau skripsian atau lu mau bikin laporan akhir magang. Laporan akhir magang. Iya, laporan akhir magang. Berarti kalian harus magang, wajib nanti magang. Kita magang selesai berapa bulan, nanti kita buat laporan akhirnya seperti apa. Lebih susah mana menurut lo? Kalau menurut gue pribadi, dan ini masih asumsi dulu ya, karena gue masih semester 6 sekarang, gue mikir semester skripsi lebih susah akuntansi. Oke, kenapa? Seru deh. Kenapa skripsi lebih susah? Oke, masih pemikiran masih asumsi. Iya. Ini setiap orang kan beda-beda ya. Skill orang beda. Ya mungkin karena skill lu adalah angka, ya lu lebih suka untuk buat laporan akhir magang, ya kan? Tapi kalau skill lu emang nulis atau riset, ya skripsi lebih mudah. Tapi dari lu berbeda aja. Tapi kalau dari pemikiran gua dan pertimbangan hal sebagainya, skripsi lebih rumit karena satu kan di akuntansi itu cenderung ke kuantitatif ya, dan juga ilmunya pun juga kompleks. Jadi kalau misalnya kita pilih laporan akhir magang yang dimana kita terjun langsung, terus kita dive lebih jauh nanti di proses magang seperti apa, jadi kayak gue pilih laporan akhir magang. Itu yang bilang gue menganggap laporan akhir magang lebih relate ya. Karena lu emang sehari-harinya di situ. Betul. Jadi ngerjain lebih mudah. Kalau situ kan lu harus cari lagi masalah yang baru ya. Betul. Tapi untuk sejauh ini susah nggak sih nyelesain skripsi di kampus, atau banyak nggak sih yang telat lulus cuma gara-gara skripsi di UI?
Kalau sejauh ini yang gue lihat di FEBU ya, itu belum ketemu sih, belum ketemu cutting-cutting yang apa ya, telat skripsi. Sejauh ini ya, adalah pengalaman gue sendiri. Belum temu ya? Belum. Banyak kan ya? Kalaupun mungkin telat mungkin ya karena absennya nggak masuk, jadi ngulang kelas. Karena mungkin ada mengambil semester pendek karena ada apa ya, kegiatan tertentu atau gimana. Tapi belum ada sih, belum ketemu. Tapi lu target lulus kapan, Bro? 4 tahun. Jadi tahun depan. Tahun depan. Berarti skripsian buat laporan magangnya kapan? Semester depan. Semester depan. Ada KKN tetap ya? Apa? KKN tetap ada? KKN nggak ada. KKN nggak KKN? KKN nggak ada. Kenapa kira-kira? Kalau KKN sebenarnya kita ada dari program ini ya sih, program dari FEBU-nya, dari organisasinya. Itu, program KKN kan itu kan kayak menyelusuri beberapa desa kan ya, memberikan gimana kalau KKN? Kalau kami, itu gue belum KKN juga. Gue tuh pengen KKN setelah skripsian nanti sebenarnya. Jadi KKN kita tuh ada pengabdian 1 bulan ya lebih kurang di satu desa tertentu. Nah setiap desa itu nanti beda-beda bro topik untuk fokusnya. Jadi gue misal hukum nih ya kan, belum tentu nanti KKN gue tuh tentang hukum juga. Tergantung nih dosen yang bertanggung jawab atas desa A itu pengennya desa A itu fokus di apa. Nah jadi di desa A itu ada satu mahasiswa fakultas hukum, satu FEB, satu gitu-gitu dicampur semua gitu. Kalau tapi gue belum karena gue ngerasa kan gue kerja juga ya. Jadi gue pengen itu setelah selesai semuanya baru gue KKN. Jadi beres semua gitu. Ya, jadi memang ya beda-beda ya. Mungkin karena UI di kota banget mungkin ya. Jadi mau ke desa mana bingung juga deh ya. Desa Pik apa ya. Oke. Oke bro. Nah, kalau masalah tadi financial passion. Ya, financial passion. Gak mudah loh sekarang nih ya mahasiswa itu ketemu passion di waktu dia kuliah. Karena biasanya mereka fokus sama organisasi. Bahkan mereka tergila-gila gimana jadi ketua A, ketua B, ketua C yang mungkin jadi ketua itu salah satu cara untuk mereka berkembang. Ya tapi bukan berarti mereka menghabiskan semua masa mereka di keorganisasian. Ya kan? Terlebih kita udah semester akhir ya. Jadi harusnya kayak lu bilang, gue sama kayak lu bro. Kita tuh di kampus top, di salah satu kampus top di Indonesia, tapi bukan berarti membuat kita merasa tenang gitu loh. Aku akan jadi A, gue jadi ini, gue ada di itu. Bahkan kita bingung nih, ini value hidup kita mau jadi apa at the end. Iya uang kan memang harus dicari, tapi bukan berarti dengan adanya uang kita nggak memiliki value hidup kan. Nah sebelum kita bahas ke passion kita, coba lu kasih gue pandangan atau mungkin lu punya story ya, kita nggak usah sebut nama, teman-teman ya di kampus yang menurut lu ya pandangan ini kita gibahin temen sendiri ya, tapi mungkin cuma sebagai bahan pembelajaran. Gimana karakter anak-anak Gen Z mungkin ya yang mungkin lagi di angkatan di lingkungan kita yang terlalu fokus sama dunia saat ini, tapi dia nggak fokus bahwa kuliah itu hanya simulasi aja gitu loh. Ya dunia kan simulasi, dunia kerja. Mereka udah saatnya untuk mikirin apa yang harusnya mereka capai di kemudian hari. Minimal mereka tahu nih arahnya kemana. Ada nggak kira-kira? Makanya maksudnya untuk mereka yang belum tahu arahnya mau kemana. Iya, jadi kayak lu punya story nggak? Kayak teman mungkin ngobrol sama lu gitu kan. Atau lu memerhatikan lah ya, sekitar ya. Kayak gue bilang tadi, gue perhatiin teman-teman gue nih ada yang tergila-gila jadi ketua gitu ya. Ketua A, ketua Ipar dia ada 10 kali bro jadi ketua bro. Terus ada ketua panitia lagi dia pengen jadi ketua lagi. Gue tanya, lu mau ngapain? Gak ada, keren aja. Dilihat cewek gitu, ada goblok kayak gue. Bego gimana gitu. Dia mau ngapain kan? Nah, kayak lu bilang, lu aja semester 2 bingung. Ini mau jadi apa di kemudian hari, sama gue juga bro. Gue bingung, ini gue mau jadi apa? Ya terlebih mungkin dari keluarga berkecukupan ya. Kalau gue dulu bener-bener dari nol banget bro. Ya gue mikir kayak, ini gue mau jadi apa ya? Gitu, orang tua gue nggak ada powernya, gue harus rintis semua sendiri. Makanya akhirnya gue sukanya bisnis. Gue suka tentang finance. Betul lu udah tahu passion lo gimana ya? Lebih kurang. Nah tapi walaupun di end ya, value hidup gue bukan tentang bisnis bro. Menurut gue bisnis itu adalah salah satu hal yang jadi hobi gue. Ya kan, at the end ya gue punya cita-cita sendiri. Nah yang gue mau tanya sama lu tuh, lu punya story nggak? Pernah nggak lu lihat orang sekitar gitu? Sebagai lu kan duta ya di UI, artinya kan lebih kurangnya lu paham nih lingkungan lu gimana, kira-kira yang kurang apa. Walaupun nanti orang bakal bilang nih, ya orang bakal gak setuju mungkin sama omongan gue, tapi kan itu kan pandangan gue. Gue nggak bilang gue bener, cuma ini cara gue ngejalanin hidup dan itu fine-fine aja. Dari lu gimana?
Oke, kalau dari gue sendiri, gue nggak ketemu langsung sama teman gue seperti itu. Mungkin lebih ke rumornya aja kan ya. Misalnya kayak ketua organisasi, dia benar-benar mau jadi banget ketua di organisasi tersebut. Tapi kalau dari pengalaman gue, kebanyakan nggak banyak sih, maksudnya kayak beberapa. Ada juga yang mikir kayak, mereka kan contoh nih, ada yang di akun UI atau ada di hukum UI. Karena jurusan tersebut bisa membawa mereka ke perusahaan-perusahaan top multinational company. Jadi mereka merasa kayak, oh ya udahlah, gue coba aja karena jurusan gue ini, gue yakin nanti gue udah bakal dapet di perusahaan multinational company di nantinya kan. Padahal mereka pun belum sadar nih kalau misalnya di jurusan itu passion gue atau bukan. Nah itu juga banyak yang gitu. Tapi ada juga gue ketemu sama orang yang dimana dia dari semester awal itu udah tahu passionnya, kayak bener-bener kayak udah gokil banget lah. Karena dia udah tahu, terus dia menggelut di bidang itu, fokus, giat, dan dia tuh bener-bener shining banget secara personality, secara apa yang dia dive dan sebagainya. Itu sih yang gue lihat sih, ada yang masih belum tahu jati dirinya. Banyak lah ya berarti. Masih banyak juga gitu kan. Jadi mungkin proses ya, kayak gue sendiri pun dari semester 1 sampai semester 5 awal, itu pun gue belum tahu mau kemana kan. Terus akhirnya setelah gue explore, akhirnya gue tahu sendiri gitu. Gitu. Itu yang banyak kayak karakter mahasiswa ya? Banyak banget karakternya jujur. Tapi circle lu gimana? Kalau sekitar gue? Iya, circle. Lu punya circle tertentu atau lu tuh coba. Lu tipe extrovert atau introvert atau kayak dua-dua masuk? Kalau gue tipe ambivert. Oh, kadang introvert, kadang extrovert. Bisa nyesuaiin sama kondisinya gimana. Okay. Tapi kalau misalnya nih kan di Duta UI ada karantina nggak? Karantina nggak ada. Oh, aman lah ya. Aman. Oke, cuma 3 proses aja, 3 sesi. Tapi Duta ini Duta apa namanya? Duta FEB. Enggak, ya satu lagi bro, yang lu di dunia pageant. Itu Apnon, Abang Nona. Apnon. Iya, Apnon, Abang Nona. Iya, itu Duta pariwisata. Nah, itu ada karantinanya kan? Ada. Oh, itu extrovert introvert kalau situ. Harus extrovert ya. Jadi kayak disesuaikan lah. Oke. Disesuaikan. Di circle lu gimana? Apakah suportif atau gimana? Kalau circle pasti kan kalau misalnya contoh ya, circle peer belajar, peer group ya kan. Pastinya kalau misalnya kita bisa saling backup satu sama lain, tentunya mereka pun juga akan saling suportif ya kan. Sama orang yang positif pasti mereka juga akan membantu. Contoh waktu itu gue lagi kesusahan sama beberapa matkul kan. Itu kita bener-bener belajar dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Itu circle di kuliah tuh? Circle di kuliah, peer group. Iya. Jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Iya. Belajar semua tuh? Belajar terus? Semua, bener belajar, diskusi, kayak backup satu sama lain, cari materi. Lagi mau lomba atau lagi mau ujian atau gimana? Mau persiapan ujian. Kayak bener-bener suportif banget. Oke, berarti di UI itu ujian sefokus itu ya? Sefokus itu. Jujur ya pas SMA, itu kalau pendapat pribadi gue sendiri dan pengalaman gue, itu gue belajar 2 jam ya kan. Contoh gue belajar 2 jam, oke cukup lah buat ujian ya kan. Terus pas masuk UI, itu gue belajar tadi mulai dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Itu untuk pengalaman gue sendiri. Tapi ada juga orang yang cuma belajar 3 jam, 3 hari udah ngerti. Tergantung kan. Nah terus untuk secara materi, kuliah pun itu ada perbedaan yang jauh kalau menurut gue. Contoh ya, 3 tahun materi di SMA sama dengan 1-2 week di UI, di akuntansi. Itu yang gue ngerasain. Ya, karena kalau bandingin SMA, gue setuju. Karena kan terlalu slow ya. Bahkan nanti materi bulan ini, bulan depan materinya itu lagi, gitu kan. Iya. Betul, itu adalah. Tapi lu tau gak, gue tuh malah bilang gini bro, sama dosen gue. Pak, mohon maaf ya, saya bilang. Gue bilang, ini materi 4 tahun nih pak. Kalau bapak kasih saya waktu 3 minggu, saya bisa belajar semuanya. Karena menurut gue teorinya itu aja. Dan gak semua teori itu penting. Iya. Gak tau ya, kalau akuntansi kan kuanti ya. Kuanti. Bener-bener kan harus praktek kan. Bener banget soal. Iya, dan praktek yang kalian kerjakan di kampus lebih kurang akan sama. Iya, akan sama dengan yang. Kalau di hukum kan beda banget bro. Gue belajar ya kan, gue belajar bahwa di persidangan keadilan adalah yang utama. Ya, pas prakteknya di persidangan uang yang utama kan beda. Beda bro, beda. Jadi sekarang gue nggak penting juga belajar di kampus gitu ya. Gue bilang, Pak, saya 3 minggu bisa belajar. Oke, mungkin bukan perbedaan kampus ya, perbedaan jurusan. Karena gue yakin di kampus UI pun pasti kayak gitu. Ya kan, kalau itu ya. Nah, gue bahas circle deh. Gimana cara lo dapetin circle itu? Iya, berhubung ini banyak banget bro mahasiswa ya, itu yang kehilangan diri, kehilangan arah. Lu masih enak, anak Depok kuliah di Depok. Banyak orang ngerantau bro, dia kehilangan diri. Dia misal dari kampung nih,
atau dari desa yang kecil, dia berangkat ke kota metropolitan. Dia anggap bahwa gue harus jadi orang kota dengan cara ikutin cara hidup kota. Ya padahal untuk menjadi orang sukses tidak harus mengikuti arus buruknya kehidupan di perkotaan ya. Yang kita harus cari itu adalah bagaimana cara orang sukses menjadi sukses. Bukan bagaimana cara menikmati hidup di perkotaan yang tidak baik. Betul. Dampaknya. Nah, dari lu pribadi bro, gimana cara dapetin circle yang bener? Di dunia perkuliahan khususnya. Dunia perkuliahan. Ngomong-ngomong circle nih, pastinya tentu ada circle yang kurang baik sama circle yang membangun kan. Iya, betul. Nah, cara buat menentuannya kalau dari sisi gue sendiri, pastinya lu punya punya insting lah, punya feeling. Ini circle bakal membangun lu untuk menjadi orang yang lebih baik atau gimana kan. Dan waktu itu pun gue sendiri inisiatif sama diri gue sendiri. Gue coba cari nih, gue nggak bisa nih kalau misalnya belajar sendiri kan. Gue harus butuh bersosialisasi, cari grup, peer group dan sebagainya untuk berkembang bareng-bareng. Nah jadi waktu itu gue lagi belajar sendiri nih, belajar sendiri dekat Cafe UI ya kan, Cafe UI. Gue belajar sendiri terus tiba-tiba gue ngeliat nih ada teman gue, ya udah teman biasa aja kan. Dia belajar bareng ya kan, dia lagi belajar sendiri juga. Terus gue ajak belajar lah, lu mau ini nggak belajar bareng sama gue? Ntar kita kayak diskusi dan sebagainya. Gue ajakin si namanya Edward ya kan, gue ajakin dia belajar, terus mau lah ya kan, baru 2 orang tuh. Nah terus si Edward dia punya teman juga, diajakin lah 3 orang kan. Nah jadi 3 orang itu benar-benar kita belajar bareng-bareng ke beberapa kafe sampai subuh dan sebagainya. Terus akhirnya dari 3 itu jadilah 7. Dari 7 ngajak. Jadi kalau misalnya awalnya tuh kita punya inisiatif yang tinggi karena kita punya punya tujuan yang baik, kita pengen belajar kan supaya nilainya pun juga baik kan. Nah dengan ada tujuan tersebut itu bisa ngebantu kita mencapai goal kita gitu. Oke. Berarti emang lu salah satu pembawa perubahannya ya? Amin. Lu yang ngajak kan? Amin, iya masih belajar. Oke. Gimana kalau yang ngajak tuh orang nggak benar? Itu kan tadi lu bilangnya seolah-olah gimana cara kita menciptakan lingkungan yang baik, lu ngajak. Nah gimana kalau nih yang susah itu bro adalah ilmu menolak. Menurut gue ya, ngajak itu butuh kedermawanan, menolak itu butuh keberanian dan prinsip, ya kan? Karena bisa jadi dia nolak, dia tahu nih nggak bener, dia nolak karena satu nggak enakan sama orang, atau mungkin yang kedua ya dia mau coba aja, mungkin kayaknya untuk biar keren harus nge-vape. Misal, gue nggak bilang nge-vape itu jelek ya, gue hanya bilang untuk bisa keren mungkin harus nge-vape. Padahal secara kesehatan nggak baik kan? Nggak baik, ya betul. Nah itu gimana? Kalau gue sendiri kalau misalnya ada lingkungan yang membawa gue ke arus yang kurang baik, itu gue set boundary sendiri. Tapi pernah? Apa? Pernah. Kayak diajakin ke klub? Pernah diajakin ke klub atau gimana? Gue sendiri pun set boundaries. Bilangnya gue nggak bisa, ya kan? Jadi lama-kelamaan karena lu set boundaries, ya akhirnya kita nggak kebawa arus gitu. Jadi walaupun kadang-kadang kita punya sifat judgmental atau gimana ya, kalau gue nggak berpikiran seperti itu. Bahkan walaupun kadang ada mereka pribadi yang buruk, mereka pun juga punya pribadi yang baik. Dan dari hal itu pun itu bisa bantu kita bareng-bareng. Jadi kita kesimpulan utamanya adalah set boundaries untuk hal yang dimana tidak baik. Ya artinya bukan jauhin orangnya, tapi jauhin apa yang dia ajak. Yes. Setuju. Dan itu gak mudah bro. Gue ngobrol ini sama lu karena menurut gue kampus kita sama-sama di kota yang gede ya, kota yang godaannya banyak, betul. Ya kan, godaannya banyak. Coba lu cari di Jakarta apa yang nggak ada sih bro? Nggak ada. Semuanya ada. Dari pagi, siang, sore, malam semuanya ada. Tengah malam juga ada. Tapi lu pernah diajakin nge-club dan pernah nerima nge-club? Gua? Iya. Kalau gue sendiri sejauh ini belum pernah. Nggak pernah mungkin ya? Belum pernah. Tapi kalau diajakin, misal nih special occasion, apalagi ya di bagian finance, ya bro. Menurut gua finance field itu adalah salah satu field yang bisa di mana aja dilakukan. Dan dekat ya dengan dunia-dunia itu. Kenapa? Itu kan tentang power of money. Ya, apalagi kalau di dunia pasar modal misalnya, itu uang bergulir sangat cepat, bro. Ya, walaupun kalau orang mungkin bego, miskinnya juga cepat. Ya, hancurnya juga cepat. Betul. Ya, dan akan sangat dekat dengan dunia itu. Kalau misal ya, ada occasion tertentu tentang pekerjaan atau passion lu itu, tapi mengharuskan ke dunia-dunia ataupun ke tempat-tempat yang lu jauhi sebelumnya. Apakah masih oke atau enggak menurut lo? Kalau gue sendiri, gue akan menyesuaikan seperti apa. Tapi balik lagi gue akan set the boundaries gitu. Tempatnya tidak salah, tapi mungkin yang dikonsumsi harus dijaga. Iya, gitu ya. Betul, gue seperti itu. Oke.
Berarti ini harus bijak ya terhadap diri sendiri ya. Betul. Dan tidak mengorbankan, jangan sampai kayak Ghost atau prinsip salah kita mengorbankan masa depan kita. Yes. Gitu ya. Tapi lu punya satu ini enggak pandangan ya? Kenapa pada akhirnya lu pilih finance sebagai hobi? Padahal lu ya nyambung sih akuntansi UI plus finance, FEB ya oke. Tapi apakah ada hubungannya sama kampus lu? Enggak, awalnya bukan karena kampus. Gimana? Karena doa, jujur. Doa. Karena doa orang tua atau doa lu? Dan jadi gue kan Katolik ya. Ya, oke. Ya, gue Katolik. Terus gue novena kan. Pokoknya di setiap bidang yang gue explore itu gue selalu novena, ya kan. Novena itu kayak sholat tahajud. Oke. Doa ya. Gue baru tahu. Novena ya. Iya. Kapan ibadahnya kapan? Doa novena biasanya itu jam 12 malam sampai 3. Biasanya jam 3 subuh. Oke. Ya kan. Sepertiga malam ya? Iya, sepertiga malam. Nah, jadi ya dulu gue doa di bulan Oktober itu dan jalannya mulus-mulus terus. Ya kan? Oktober 2024. Oktober 2024. Jadi awalnya tuh gue ikut programnya KSPM, ya kan. Program KSPM. Ya udahlah gue datang ke PTRO, perusahaan PTRO, Petrosi, ya kan. Terus gue datang lah. Terus dari KSPM ini. Dari KSPM. Studi banding gitu ya? Yes, betul. Terus gue belajarin tentang saham dan sebagainya kan. Terus gue doain lah apakah ini jalan gua gitu kan di bidang ini. Terus makin kesini kayak diarahin bener. Gue dapet giveaway, diundang ke BEI, gue ketemu sama trader profesional, gue ketemu bidang inilah itulah, kesempatan lomba-lomba dan sebagainya. Ternyata inilah passion gue dan gue yakin ini udah diarahin sama yang atas. Gitu. Tapi apakah itu akan membuat yang lu udah jalanin di kampus ini selama 3 tahun ini? Yes. Itu sia-sia atau enggak? Enggak. Jujur apa ya? Karena masih linear, akuntansi juga. Kan akuntansi kan belajar data kuantitatif, finance and banking juga. Jadi benar nggak bantu banget. Secara teori ya. Gitu. Oke. Ini kebetulan bro, anak kelas 3 SMA saat ini lagi cari-cari kuliah. Cari-cari kuliah. Ya. Dan kebetulan juga anak SMA saat ini tuh banyak yang bilang bahwa kalau ujung-ujungnya berbisnis atau ujung-ujungnya akan fokus untuk membangun legacy sendiri, satunya finance itu kan bangun legacy sendiri ya. Kita akan cari ilmunya, dapat ilmu lebih banyak dari luar daripada dari kampus. Kenapa? Mungkin dari kampus pun logikanya ya praktisi mana yang mau jadi dosen. Kalau dia udah banyak duitnya, kadang ya berapa orang sih yang mau membantu mahasiswa kan? Kebanyakan dosen ya aku nggak mau intervensi nanti dihujat ya. Intinya adalah anak kuliah, anak SMA itu bilang kalau dia bisnis dia nggak perlu kuliah. Ya kan? Nah di sini lu bukti ini. At the end, lu suka sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu nyambung sama kuliah, tapi kalau dicocok-cocoknya selalu ada jalannya, gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya dapatnya bukan dari kampus, bukan dari dunia mata kuliahnya, ya kan? Tapi dapatnya dari organisasinya. Artinya kadang kuliah memberikan kita, kadang yang memberikan kita jalan itu bukan mata kuliahnya, tapi dari disimpulkan bahwa kuliah itu menjadi salah satu tempat yang baik untuk mencari masa depan. Nah, coba nih bro. Advokasi mahasiswa, advokasi calon mahasiswa atau anak SMA yang lagi cari kuliah, ya, yang mereka berpikir bahwa gua at the end masih bingung nih. Ya satu, mahasiswa yang anak sekolah yang tidak tahu jurusannya apa. Yang kedua, nggak tahu kampusnya apa. Yang ketiga, dia mikir dia akan jadi pebisnis, jadi nggak memerlukan kuliah. Nah coba, gimana bro? Karena kan lu udah ngalamin ya, ya bahwa yang nemuin diri lu itu bukan mata kuliah ternyata. Tapi lingkungan. Betul. Ya, gimana bro? Satu. Tadi kan lu ngebahas tentang konsep kuliah kan. Apalagi orang yang mau udah bisnis udah ngapain kuliah. Kuliah nggak terlalu penting ya. Betul. Tapi kalau dari sisi gua, kuliah itu penting. Ya, satu, penting untuk bangun mindset. Dua, penting membangun kalian untuk networking. Dan juga penting karena bisa membangun dan juga memberikan kesempatan yang luar biasa. Ya kan ya. Contoh satu, dulu pas SMA gua ngerasa kayak diri gua tuh apa ya, secara sosial, secara akademis itu masih B aja. Ya pas gue udah masuk di UI, khususnya di FEB UI, itu bener-bener secara akademis, secara non akademis, secara networking, pokoknya itu bener-bener apa ya, ngebantu gue banget, memberikan kesempatan yang luar biasa, ya kan. Jadi kadang dulu itu gue juga sempet mikir kayak, ngapain kuliah gitu ya? Ya ngapain sih? Udah langsung aja buat bisnis kan? Enggak, menurut gue penting, ya kan. Apalagi waktu itu gue udah ketemu sama salah satu orang yang dimana dia pun juga mengalami yang sama. Dia buat bisnis kan. Awal tuh dia belum kuliah. Pas udah kuliah, bisnisnya pun makin oke. Karena satu, dapat networking, ya kan. Setuju ya. Dua, dapat teori-teori dan yang bisa dia praktekin langsung ke bisnisnya. Dan akhirnya bisnisnya gacor, ya kan. Setuju.
Terus yang ketiga, pokoknya kesempatan-kesempatan yang oke banget, yang gak bakal lo expect lah bakal datang di pas lo di kuliah itu. Setuju. Ya. Lu tau gak? Gue cerita dikit ya. Gue udah pernah bilang sama lu kan, gue tuh daftar kuliah pakai KIPK bro. Yes. Ya kan. KIPK gue dari, lu tahu Tanjung Balai nggak tahu mungkin ya, 4 jam dari Medan. Kota gue itu bro, penyebaran narkoba nomor 1 di provinsi gue. Pernah di Indonesia pernah. Gue masuk Unpad, ya Fakultas Hukum. Lu tau nggak? Yang gue lihat itu, FEB pasti ngerasain. Di halamannya Fortuner, Pajero, ya kan? BMW, Mercy. Belum kayaknya, pasti sudah deh bawa veteran kayaknya nanti. Terus yang Porsche kayaknya ada tapi pasti sudah ya. Ya Mini Cooper lah ya, maksimal Mini Cooper lah ya. Ya paling ada yang tungguin sama orang tua, orang supirnya nih Alphard gitu-gitu. Yang di otak gue adalah gimana caranya? Oke, gue nih yatim, orang tua gue udah meninggal ya, laki-laki udah meninggal bro, bokap gue udah meninggal ya 2010 lah ya. Jadi yang di otak gue adalah kalau kalian bisa dapetin itu, gue juga harus bisa. Iya kan? Oke, bodo amat ya. Mungkin kalian dapat dari orang tua kalian, itu rezekinya kalian. Itu ya mungkin privilege-nya kalian. Yang gue pengen tahu adalah gimana caranya gue dapetin itu. Iya kan? Padahal di awal jujur, gue kuliah jurusan hukum itu yang pengen orang tua gue. Gue nggak pengen kuliah. Mau ngambil kuliah. Karena gue rasa bisnis itu nggak butuh kuliah bro. Sederhana kan? Tapi yang itu lingkungan gue ngebangun gue bro. Gue mikir kalau kalian bisa bawa Fortuner, bawa Pajero, bawa BMW, Mercy segala macamnya ke dalam kampus ini, maka gue juga harus bisa. Bisa ya. Logika gitu. Bisa. Kalau kalian dapat dari orang tua kan, gue dapat dari diri gue sendiri. Nah itu ngebangun gue bro. Ya terus semester berapa ya? Ya nggak lama dulu bro, setahun. Gue dari nol banget bro. Ya gue bisa bisnis tuh cuma dari ngeliat kuliah. Ngeliat lingkungan gue bro. Ya walaupun ya cara gue jalanin kuliah mungkin ekstrim. Kalau lu kan fokus ya belajar dari jam 3 sore sampai jam 5 subuh. Mendekati ujian. Wah, gua nggak tahan sih. Ujian aja. Lu suruh gua belajar 2 jam tidur, nggak tahan gua. Nggak sanggup gua. Iya. Karena akuntansi emang susah kan? Susah relatif, tergantung orang. Maksudnya kalau salah satu angka semua salah kan? Iya betul. Iya, gua pernah belajar akuntansi. Jadi kalau apalagi gimana? Pelajaran kalian sekarang ini harus benar-benar kayak buat buku besar, gitu, kayak tulis. Tulis. Masih tulis tangan. Kalau ujian tulis tangan. Yang kayak harus ditempel di bawah. Enggak, kalau misalnya buat belajar dari kuliahnya enggak, tapi kalau misalnya ujian itu kertas. Yang panjang itu? Enggak, kertas folio. Iya. Teori-teori atau praktik? Kuantitatif. Kalau ada juga teori yang kualitatif, ada juga yang kuantitatif. Kuanti. Iya, kuanti. Tergantung mata kuliahnya. Oke, balik lagi tadi, bro. Ke siswa ya. Nah, kasih gue coba ini, kita lagi advokasi lagi bro, atau pendekatan emosional ya. Emosional. Ya mungkin punya, gue nggak tahu ya sekeliling lu gimana. Tapi yang namanya Jakarta mungkin kita bisa lihat ya sangat jomplang. Mungkin di sebelah kiri kehidupannya sangat layak, tapi di depannya kita tahu sendiri ada pengemis, ya ada lain-lain ya. Dan sebenarnya keinginan kita adalah bagaimana cara untuk membantu orang lain. Tapi untuk bisa membantu orang lain adalah kita bantu diri kita sendiri dulu kayak gue bilang tadi. Gimana caranya? Gue pengen nyadarin aja nih anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah ya, jangan putus asa gitu loh. Kalaupun mereka udah ketabrak sana sini nih, ditolak sana sini, nggak diterima jurusan, dilema milihnya karena kelamaan milih jurusan akhirnya nggak jadi kuliah. Banyak kan? Banyak. Iya. Dan kalau misalnya nggak diterima di UI, nggak mau kuliah yang lain, itu banyak yang skeptis. Ya, jadi gimana menurut lo? Apakah kalau misalnya ditolak di satu kampus yang dia mau, baiknya menunggu lagi tahun depan, atau ya udah coba aja dulu? Menurut lo? Oke, kalau menurut gua, kalau misalnya ditolak kampus, itu coba lagi. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Coba lagi di kampus yang sama atau di kampus lain? Coba lagi kalau misalnya itu jadi mimpi lo. Oke. Gitu kan ya. Kejar terus ya. Kejar, ya kan. Karena gue yakin kalau misalnya lu percaya sama diri lu sendiri, itu pasti bisa mencapainya. Karena apa ya? Gue lihat banyak banget. Ini menjadi sebuah problem ya, sebuah masalah buat kebanyakan orang. Gue tanya, kalian masuk UI nggak? Nggak ah, UI ketinggian. Nggak ah, UI terlalu susah, terlalu ketat. Jadi mereka udah set batasan sama diri mereka sendiri. Jadi kayak ini UI, ini mereka udah ngerasa bahwa dulu kalau gue secara pribadi, gue batasannya gue bukan mau UI, tapi gue maunya Harvard.
Oke. Gue awalnya mau Harvard, kepikiran Harvard kan, tapi gue nggak tahu cara buat Harvard gimana. Terus akhirnya puji Tuhan dapat paralel, makanya akhirnya gue dapat UI kan. Jadi pembelajarannya adalah lo harus percaya diri sendiri, jangan anggap diri lo rendah. Kalau misalnya itu yang menjadi mimpi lo, maka mimpi setinggi mungkin. Tahu ini nggak quote dari Soekarno? Gimana? Bermimpilah kayak setinggi bintang. Kalau misalnya lo jatuh di antara bintang-bintang. Bermimpilah setinggi langit. Kalau misalnya lo jatuh di antara bintang. Itu bener banget, itu real. Ya. Iya. Jadi itu, mimpi harus tinggi ya. Mimpi tinggi. Tapi balik lagi, lo harus ingatin juga. Mimpi tinggi, ya yakin. Ya yakin. Dan punya usaha. Punya usaha, doa. Iya doa. Oke, punya keyakinan, berusaha, dan akhirnya nanti berdoa. Kalau kata orang dulu tuh duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kalau ikhtiar itu bekerja, tawakal itu berserah diri. Iya. Apapun hasilnya mungkin itu yang terbaik buat kita. Yes. Makanya tadi jatuh di antara bintang-bintang. Yeah, mungkin kalau di langit kita nggak bisa bertahan ya, makanya di bintang-bintang dulu, nanti naik lagi. Itu jujur pun apa ya yang membuat gue belajar dan akhirnya dapat pembelajaran itu. Next lu pengen jadi apa? Next, gue udah kepikiran antara satu, nanti gue mau jadi fund manager. Fund manager di hedge fund. Oh itu duitnya banyak bro. Itu udah banyak kayak hedge manager tuh. Salah satu gaji tertinggi di dunia ya. Gue mau belajar di situ dulu. Nanti kalau misalnya udah banyak dapat teorinya, dapat banyak ilmunya, gue mau bikin bisnis sendiri. Bikin bisnis sendiri. Di bidang apa bro? Di bidang finance and banking juga. Finance and banking. Gimana? Finance and banking. Finance. Mirip-mirip. Oke. Di bidang itu. Jadi ya tetap kayak venture gitu ya, venture capital gitu ya. Mirip-mirip. Jadi gue gue yakin kalau misalnya ilmu gue pun juga masih sedikit. Jadi gue harus belajar banyak dulu. Karena kayak follow the matrix first, then break the matrix, cari jalan lain. Gitu dia. Gue mau nanya terakhir. Emang agak serem. Tapi gue nanya. Ini maksudnya ya, ini aja ya. Apa namanya pendapat aja. Pasar dunia investasi saat ini, dunia pertiktokan lah ya. Pertiktokan. Ya, itu masih dipegang oleh. Ya kalau misal di saham mungkin Warren Buffett Indonesia, ya si kayak kakek kita semua ya, bapak kita semua. Kalau per kriptoan pasti Timothy Ronald. Iya. Nah sebagai orang yang sebagai mahasiswa Duta UI, ya sebagai Duta UI, ya. Jadi nggak ada salahnya kan. Jadi kita ambil sisi akademik plus sisi mungkin persosial mediaan. Ya sebagai Duta UI. Apakah menurut lu advokasi yang ada ya tanpa menyebutkan atau menyudutkan atau mungkin menyalahkan pihak-pihak lain ya dari panutan pertiktokan atau persosial mediaan saat ini tentang dunia investasi itu bisa dicontoh semuanya? Untuk kayak ilmu yang diberikan sama influencer tersebut, apakah kita bisa ikuti? Betul. Satu, apa yang disampaikan di sosial media itu terkadang nggak sesuai sama kenyataannya, ya kan? Gue tahu lu. Oke, lanjut. Nggak sesuai sama kenyataannya. Jadi penting banget buat kita untuk melakukan riset kembali. Do your own research. Do your own research. Karena kalau misalnya kita mengikuti orang, kita nggak tahu orang tersebut memberikan data yang fakta atau bukan fakta. Kita nggak tahu kan. Jadi it's very important to do that. Maksudnya gini, orang-orang di umur kita tuh mentalnya labil banget bro. Prinsipnya itu mudah digoyang banget bro. Ya, dia lihat harga Bitcoin lagi 100.000, kejar. Saham IHSG lagi bagus, dia kejar. Walaupun dia udah belajar nih, ya kan? Walaupun nanti kalaupun dia gagal, para influencer bilang, Dior, bukan gue yang mencet buy. Sebenarnya gitu. Kan? Ya, ini dalam dunia akademik kita bahas dalam dunia akademik. Ya, apakah itu salah satu bentuk kecerobohan? Ya, atau kurangnya literasi atau gimana? Satu nih ya, ada juga gue mau jelasin teori dari kampus gue FEB UI. Ada namanya behavioral finance. Behavioral finance. Ya kan? Jadi lu melakukan sebuah transaksi, bisnis dan sebagainya, itu didasarkan dengan emosional lo. Itu penting banget. Lo harus punya pengelolaan emosi yang baik, yang tepat. Jadi ini pun menjadi menjadi contoh dan juga menjadi pengalaman gue. Dulu pas masuk bidang investasi, secara emosi pun juga gue masih kayak menantang gitu kan ya. Karena awal-awal masih masuk kan.
Terus akhirnya sering berjalan waktu, gue terapin lah pengelolaan emosi yang baik. Dan akhirnya gue ngerti, dan akhirnya dapat hasil yang oke. Itu dia. Jadi buat orang-orang yang apa ya, baru masuk dan mengikuti influencer. Jadi satu tadi ikut apa ya, harus riset dulu sendiri. Dua, cari orang yang memang bisa teman kalian atau keluarga dan lain sebagainya yang apa ya cukup jago di bidang itu, tanya apa ya saran dari mereka seperti apa. Terus sama tiga, balik lagi penting untuk mengelola diri sendiri. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa mengelola diri sendiri, dari orang banyak pun itu nggak bakal bisa. Nah itu jelas 3 poin yang dari gua. Oke, sip. Sangat menarik ya bro. Jadi memang di sini kesimpulannya adalah kita menyampaikan ya bahwa sebagus apapun kampus kita, ya sebagus apapun lingkungan kita, tetap yang menentukan jalan hidup kita itu adalah kita sendiri. Ya, jadi jangan ngerasa kalau kampus kita bagus, hidup kita akan diselamatkan oleh alma mater kita. Ya kan? Tapi dan untuk teman-teman yang mungkin kampusnya bukan salah satu yang terbaik di Indonesia, ya. Baik lagi kalau kita ya atau mungkin Bro Dilan itu memanfaatkan nama kampus ya untuk lebih membesarkan skillnya atau kemampuannya, ya kalian mungkin bisa membesarkan nama kampus dengan memanfaatkan diri kalian sendiri. Betul ya? Jadi ada 2 opsi. Ya bisa terbang karena kampus atau kampus bisa terbang karena kita. Setuju ya? Betul. Oke. Itu aja bro. Jadi untuk anak kuliah, anak SMA yang lagi cari-cari masa depan, saran kita tetap kuliah. Ya. Kalau untuk dana kan tinggal cari ya KIPK, beasiswa, LPDP untuk S1 juga ada loh. Iya, pokoknya banyak banget. Iya kan, tinggal cari masa depan kalian. Ya, di dunia kuliah itu kan akan menemukan mungkin ya jalan kehidupan yang lebih baik. Betul, Bro? Oke, itu aja dari gua. Dari lu ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup? Oke. Iya. Disampaikan dari gua sendiri ya. Iya, dari lu. Oke. Pokoknya jangan sampai pokoknya terus belajar karena ilmu di dunia itu banyak banget. Jadi jangan sampai kalian merasa ilmu kalian tuh udah banyak, karena sesungguhnya kita nggak tahu dunia itu seperti apa. Asik, Dilan 2025. Oke, thank you bro. Kita dulu ya. Oke.